Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini kita tengah berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana umat Islam berbondong-bondong mencari kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya bulan Ramadan ini, Allah menurunkan Al-Qur'an pada bulan ini. Dan umat Islam juga sangat berbondong-bondong untuk mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan jika kita hitung sama dengan 82 sampai dengan 85 tahun, hadirin. Ustadz Adi Hidayat pernah berkata, jikalau ada seseorang sholat 2 rakaat saja ketika malam Lailatul Qadar, maka sama dengan ia mendapatkan pahala 82 sampai dengan 85 tahun sholat tanpa henti. Begitu banyak pahala yang didapatkan, hadirin. Lantas hadirin, bagaimana jika ada seorang muslim atau muslimah yang pada bulan Ramadan ini ia berzina, ia berpacaran? Apakah ada di antara kalian? Jika ditanya apakah puasa mereka batal atau tidak, jawabannya tidak. Tetapi puasa mereka akan sia-sia, sama dengan kita menampung air menggunakan ember yang bolong. Ketika air masuk ke dalam ember tersebut, maka air tersebut akan mengalir keluar, sama dengan sia-sia, hadirin. Tapi dia paham agama, dia ganteng, dia baik, dia kaya. Jikalau ia memang paham agama, dia tidak akan mungkin mengajak Anda kepada jalan kesesatan, mengajak Anda kepada dalam maksiat. Karena Allah sangat jelas-jelas, Allah sangat melarang kemaksiatan tersebut, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la taqrabuz zina wa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan yang keji. Jangan, berarti Allah sudah melarang kita sebelum melakukan tersebut. Karena Allah melarang hambanya untuk melakukan tersebut, berarti Allah sayang kepada kita, hadirin. Jangankan zina, kita sedang memikirkan lawan jenis, kita melihat lawan jenis itu juga sama dengan zina, zina pandangan dan zina pikiran, hadirin. Jadi mumpung kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita taubat bersama-sama, kita menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Jadi sebelum terlambat, hadirin, kan belum 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu bulan Lailatul Qadar itu terjadi ketika bulan Ramadan 10 hari terakhir, yaitu 10 hari ganjil. Yang pertama 21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan. Jadi kita belum melaksanakan itu, belum terlambat. Selagi masih ada waktu, marilah kita perbaiki amal ibadah kita. Karena apa, hadirin? Karena kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita tidak tahu, hadirin, apakah besok kita masih akan hidup, ataukah nanti sore kita masih akan hidup. Kita tidak tahu umur, hadirin, hanya Allah yang mengetahuinya. Jikalau umat muslimah telah meninggal, ditanya, apakah yang ingin kalian lakukan jika kalian mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup kembali? Pasti mereka akan menjawab, saya akan melaksanakan sholat sebanyak mungkin, saya akan zakat, saya akan menyumbangkan seluruh harta saya kepada orang-orang yang membutuhkan, saya akan mencari pahala yang begitu banyak. Tetapi
Kita yang masih diberikan kesempatan, kita yang masih bisa bernapas, kita yang masih sehat, yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, tapi kita malah bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Terkadang hadirin, saya pernah melihat di TikTok ada orang yang bilang ke pacarnya, sayang, kita putus aja waktu sahur nih. Dia bilang kayak gitu, dia bilang begitu. Ketika berbuka nanti kita lanjutin lagi ya, supaya kita mendapatkan pahala. Kan dilarang puasa, dilarang pacaran. Nauzubillah, dia pikir dia bisa membodoh-bodohi Allah, padahal Allah lebih tahu tanpa ia berkata sekalipun. Dia sudah berniat saja, Allah sudah tahu, malah ia ingin membodohi Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangankan bulan puasa hadirin, bulan-bulan biasa saja Allah melarang kita untuk berpacaran. Nanti saya tidak dapat jodoh, saya takut saya tidak dapat jodoh. Jodoh sudah Allah yang mengatur. Semakin kita memperbaiki diri, insya Allah kita akan mendapatkan jodoh yang lebih baik, yang akan memimpin kita ke jalan yang benar. Nah, jika saya pacaran dengan yang paham agama, ingat hadirin, mohon maaf, daging babi tidak akan pernah suci jikalau ia dimasak dengan air zam-zam sekalipun. Karena sekali kejahatan itu, sekali kemungkaran itu tetaplah kemungkaran, tidak akan menjadi suci walaupun dibalut dengan sesuatu yang suci. Jadi, mumpung sekarang masih bulan Ramadan, kita perbanyak sholat, kita perbanyak zikir, khusus nanti zikir pas waktu malam Lailatul Qadar, zikirnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan kerendahan hati, kita mengaku salah, kita mengaku banyak dosa kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka turunkanlah ampunan kepada hamba. Niscaya saat itu Allah tengah mencintai kita. Karena apa? Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Apalagi jikalau kita bertaubat, kita tidak mengulanginya kembali hadirin. Allah sangat mencintai kita. Bahkan kita yang sedang melakukan kejahatan pun Allah masih memberikan kita kehidupan, sehingga kita masih dapat memperbaikinya. Sungguh luar biasa kasih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diperhitungkan dengan cintanya manusia. Jadi untuk apa kita mengejar cinta manusia? Karena sejatinya cinta itu adalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki amal ibadah kita, dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah dunia akan tunduk kepada kita. Allah akan memberikan dunia. Kejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, karena ini hanyalah kultum, itu kuliah 7 menit. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan saya yang kurang baik, saya mohon maaf, karena sejatinya manusia ialah tak luput dari kesalahan dan dosa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.